Terus guys, setelah aku pulang, aku ditelepon lah nih sama si polisinya. Terus mereka bilang, oh kita dari pihak kepolisian gini. Dan kalian tahu apa? Ternyata si orang tersebut udah ditaruh di kantor polisi guys, udah ditangkap. Emang belum dijeblosin ke penjara ya, kan ada prosesnya ya. Nah, si orang itu udah ketangkep guys, dan itu kurang dari waktu 2 jam. Mereka tuh udah masukin dia ke ketahanan. Jadi statusnya waktu itu udah terdakwa gitu. Terus aku kayak bingung gitu kan, dan dia bilang kayak gini, ibu bersiap nggak ngasih statement di kantor atau kita ke rumah, karena kita tahu ibu punya anak kecil. Bayangin guys, polisinya tuh kayak pengertian guys. Jadi kayak, kan mereka tahu aku juga itu kan mereka dapat infonya dari guru anak aku kan. Terus mereka kayak, oh oke, ini punya anak kecil gitu. Jadi aku bilang, boleh nggak kalau kalian aja yang datang ke rumah untuk aku kasih keterangan gitu. Oh oke, siap. Polisinya itu bilang, nah karena kamu di rumah punya anak kecil, kita datangnya harus tunggu jam anak-anak kamu tidur, karena takutnya anak-anak tuh merasa terintimidasi. Ada apa nih kok ada polisi datang gitu guys. Sampai dipikirin segitunya guys. Akhirnya aku setuju dan polisinya datang setelah anak-anak aku tidur guys. Nah, polisinya datang, foto yang aku kirim awalnya sebagai bukti ke gurunya itu diminta lagi kan sama si polisinya. Dia juga waktu tanya-tanya aku di rumah itu suaranya pelan gitu guys, karena dia ngerti anak-anak aku tidur. Kayak ya ampun, segitunya loh polisinya ini. Kayak apa ya, secara moral tuh mereka juga mempertimbangkan hal-hal kayak gitu. Jadi kayak suaranya pelan. Dia bilang, maaf kalau saya bicaranya tuh agak pelan ya, soalnya anak-anak kamu kan lagi tidur gitu guys. Jadi aku ditemenin Jo, suamiku, sama satu polisi. Dia ngambil keterangan segala macam, aku ditanya-tanya. Terus aku kirim foto yang sebagai bukti. Dan terus kalian tahu apa nggak yang bikin aku kaget? Dia bilang, ini sepertinya orang yang sama yang sebenarnya udah dilaporkan 4 orang perempuan sebelumnya, tapi karena tidak ada bukti, jadi kita nggak bisa gerak. Dia bilang, jadi bukti yang kamu kasih ini membantu banget. Dia bilang, aku kayaknya yakin ini adalah orang yang sama gitu, tapi nanti kita mau tanya korban-korban lain. Wah, aku di situ langsung kayak, oh mulai sekarang aku nggak perlu takut lagi untuk ngambil foto atau video kalau memang ada sesuatu yang akan menjadi barang bukti. Karena bayangin kalau waktu itu aku nggak ambil foto itu guys, nggak ketangkep ini orang. Karena di lokasi yang berdekatan juga, di hari-hari yang beberapa minggu sebelum kejadian di aku tuh kejadian di cewek-cewek lain. Dan parahnya tuh ternyata yang 2 lagi itu tuh anak SMA sama anak SMP. Dah gimana aku bisa tahu? Karena saat aku ke pengadilan aku ketemu mereka. Oke? Nah jadi abislah aku buat laporan segala macam. 3 hari kemudian, seminggu atau ya sekitar 3 hari seminggu kemudian tuh aku dapat surat guys dari kepolisian lagi dan dari pengadilan, dari court. Mereka bilang kalau itulah keterangan-keterangan kayak jam berapa aku datang, tanggal berapa pengadilannya gitu-gitu untuk kasus ini. Nah, yang buat aku kaget di surat itu guys ya, tertulis apa coba? Kalau misalnya anak aku nggak ada yang jagain di hari dimana aku harus ke pengadilan, itu dibayar guys. Bukan akunya dibayar, maksudnya aku akan dikasih uang untuk anak aku bayar nanny atau childcare gitu selama aku ada urusan di pengadilan itu. Yang kedua, kalau aku nggak ada ongkos, aku juga bisa minta gitu, dan kayak dibayarin gitu guys sama pengadilannya untuk transport. Dan kalau misalnya kita naik mobil itu parkiran juga bakalan dibayar gitu. Jadi kayak bener-bener diayomi, dan kita tuh keluar uang sepeser pun. Tapi aku nggak pakai jasa ini ya guys, karena anak aku udah ke sekolah gitu, childcare, tanpa aku perlu bantuan dari pengadilan. Dan juga aku nggak perlu uang transport gitu loh, karena juga nggak mahal transportnya. Jadi segitunya guys dilayani. Nah, jadi guys, itulah ceritanya. Jadi ketika aku ke pengadilan, aku ketemu nih waktu di ruang tunggu sama korban-korban yang lain. Dan iya, yang 2 itu lagi, kan ada 4 nih. Yang 2 orang dewasa kayak aku, yang 2 lagi tuh masih anak sekolah. Bayangin anak sekolah ngelihat si laki-laki ini gitu melakukan hal itu di depan mereka, juga sebuah pelecehan yang luar biasa
menurut aku ya, maaf kata-katanya. Jadi memang kita nggak disentuh secara fisik, tapi dengan dia menunjukkan hal yang seharusnya kita nggak lihat bagian privatnya, dan dia melakukan hal tak senonoh di depan kita sambil mengeluarkan suara-suara yang menjijikkan gitu. Itu menurut aku memang pantas di penjara, dan emang orangnya di penjara guys, beneran di penjara sekitar 6 bulan dan dia denda juga. Jadinya kita dapat ganti rugi juga berupa uang gitu guys dari si orang tersebut. Dia harus membayar kita sebagai korban gitu ganti rugi berapa juta gitu kalau dirupiahin, ya udah gitu, dan selesai. Pokoknya selama proses dari melapor terus sama polisinya ke pengadilannya, kita bener-bener keluar uang nol guys, zero. Dan kayak bener-bener ngerasa diayomi. Dan hal-hal seperti ini ya, yang mungkin kalau di negara kita tuh dianggap kayak udahlah biasa, jangan dilaporin. Di sini tuh nggak bisa guys, ini bener-bener pelecehan banget. Jangankan menunjukkan hal bagian private dari diri kita aja nge-sweet-sweetin orang, catcalling. Kalau orang yang nggak seneng bisa dilapor, kita bisa kena loh guys. Jadi menurut aku di sini hukum untuk melindungi perempuan atau laki-laki juga ya terhadap pelecehan itu lumayan bagus guys gitu. Ditindak tegas dan cepat dan gercep, polisinya gercep, pengadilannya gercep, masya Allah tabarakallah. Itulah pengalaman aku guys, tapi aku nggak mau lagi mengalami hal itu di sini meskipun polisinya bagus dan segala macam. Tapi kalau bisa aku nggak mau berurusan sama yang gini-ginian lagi. So ya itulah guys pengalaman aku. Anyway, ini aku makan dulu ya guys. Aku selesai makan ini, habis ini kita mau ke supermarket. Dan hari ini Khalid itu request makanan khas Inggris guys, Sunday dinner. Harusnya biasanya secara culture itu biasanya dimasak dan dimakannya tuh hari Minggu. Tapi tadi si Khalid request, katanya hari ini mau makan Yorkshire pudding, mau makan mashed potato, sama mau makan ayam panggang. Jadi hari ini aku masak dan aku bisa tunjukin ke kalian juga makanan khasnya Inggris. Oke? See you. Where are we going now? Kemana kita? Boss, we're going to Asda. Asda. Ini mau belanja, ya sayang saya Pak ini. Belanja. Ya, guys. Sekarang kita mau belanja. Udah kayak anak gaul Jakarta sih jauh sini guys. Aduh. Oke guys, mari kita belanja dan selanjutnya kita masak. Dan kalian mau lihat Khalid nggak sama Rosi di video ini? Mau ya please. Jadi nanti kita videoin juga anak-anak pas makan, lihat reaksi Khalid gimana. Lanjutkan, please wait. This one, Josh. Ini halal. Nih guys, halal. Nah, jadi di supermarket ini ada juga nih yang hal-hal kayak gini. Oh, you gonna ini guys, belanjaan kita hasil belanjaan kita hari ini. Sekarang kita akan pulang. Guys, jadi ini makan siangnya Khalid. Come here Khalid. Harusnya ini ada kuahnya gitu guys, tapi Khalid nggak suka gravy atau kuah dagingnya gitu. Khalid, what is this? Yorkshire pudding? Yeah. Nah, jadi yang ini, ya, jadi yang ini namanya Yorkshire pudding guys. Ini ciri khas Inggris banget. Yorkshire pudding. Jadi puding di Indonesia kan kayak jelly. Kalau di sini tuh puding tuh berarti makanan yang manis. Tapi ini bisa dimakan sama gurih juga. Oh, do you like carrots? Suka wortel ya? I like these ones. Iya, Khalid suka makan sayur guys. Jadi ini ada buncis kukus, wortel This one kukus. is my favorite. Don't forget to bismillah. Oh, bismillah.
Nah, jadi ini, dan ini mashed potato guys ya, atau kentang tumbuk yang bukan aku bikin sih, ini tadi beli sih sebenarnya yang kentang ini. Jadi ini adonan kentang tumbuk, terus pakai gula, garam, krim. Is it still hot? Be careful, hati-hati nak panas. Gula, garam, krim, susu, butter, dan ini ada chicken nugget sih guys, nugget karena ayam panggangnya belum matang, tapi Khalid udah lapar jadi dia makan ini dulu. Oke, Khalid makan dulu ya guys. Say see you guys. See you guys. Rosie, say salam. Rosie, salam. Rosie baru pulang sekolah guys. Ini rambutnya agak basah, dia hari ini ada kelas renang. Iya sayang. Rosie ada swimming kelas hari ini. Rosie, tadi swimming. Oh iya, swimming, anak pinter. Pikir. Hari ini Rosie dapat treat alias coklat. Boleh makan coklat hari ini. Soalnya hari ini Rosie anak yang baik katanya di sekolah ya. What do you say? Thank you. Nih, Rosie ini selalu begini guys. Dia nggak bisa mengendalikan emosinya karena kondisinya itu loh. Ngambek guys. Oh tuh jangan ngambek nak. Coklat. Selamat muslim. Ini sekarang udah malam sih guys. Aku baru selesai maghrib dan mau lanjut isya sebentar lagi. Aduh, kameranya sorry. Jadi thank you so much udah ikutin keseharian kita hari ini sobat muslim. Dan ini aku mau siap-siap. Besok aku sama Jos itu mau pergi ke kota lain lagi, kota Leeds. Sebenarnya udah ada di episode keberapa ya guys, ke kota Leeds, tapi waktu itu kan aku perginya tuh sendiri guys. Lebih seru tuh kalau misalnya sama Jos. Jadi kalau sama suami tuh selain buat videonya dibantuin, juga yang pasti tau lah ya, dia akan ATM berjalan jadi bisa belanja lebih banyak soalnya ada mesin ATM berjalan Q. So ya guys, semoga besok nggak hujan deh, semoga besok cuacanya enak biar kita bisa buat videonya juga lebih bagus. Karena yang sebelumnya itu aku pergi ke Leeds kayak habis hujan, dan hujannya tuh hujan es semalam sebelumnya, jadi setelah seharian waktu aku jalan di Leeds waktu itu tuh agak licin gitu guys. Jadi semoga besok cuacanya enak. Oke dah guys, terima kasih sudah nonton World of Muslim episode kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dan kali ini kita ada di mana ya ini? Itu lagi di Leeds guys. Jadi hari ini aku ke Leeds lagi, tapi nggak sendirian kayak waktu itu. Jadi ada suami aku. Jadi kayak ya mudah-mudahan much more fun ya, lebih enak aja gitu kalau ada Jos di sini. Tadi kita baru sama beli skincare. Jadi Jos sama aku selalu share skincare gitu loh guys. Jadi kita udah beli skincare, sekarang kita mau cari makeup mungkin, apalagi. Oke guys, ini salah satu tempat perbelanjaan yang lumayan famous juga, banyak cabangnya di mana-mana. Di Inggris namanya itu John Lewis.